Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini pelajaran tentang administrasi infrastruktur jaringan. Bapak akan mencoba menjelaskan tentang konfigurasi jaringan VLAN. Ya, sebelum melanjutkan kita berdoa dulu. Silahkan KM untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Silahkan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan membaca Al-Quran supaya pembelajaran kita lebih berkah dan lebih bermanfaat nanti untuk kedepannya. Silakan baca surat An-Nisa ayat 41. Dibuka dulu di HP-nya masing-masing. Udah? Siap. Silakan dibaca, dimulai dengan baca ta'awudz dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa ta'ina min kulli ummatin yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asarur rasulullah sawabi mu'ad wa yakumu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa bisabilin hatta tasiru wa yurkum mardo au ala safarin au ja'ala minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'am disawida famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya ini tilawah tiap hari ya. Jadi besok juga sama untuk setiap pembelajaran kita baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi berkah buat kita nanti ke depan. Selanjutnya Bapak akan absen dulu untuk siswa kelas 11 TKJ 2 ya. Adi, ada Adi? Ya. Aditya. Ade. Dian Agil Septian. Oke. Akbar. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Sakit kenapa? Oh, sakit gigi. Udah ada surat dokter tadi? Udah. Oke, udah konfirmasi berarti ya. Kemudian Bayu. Dadan. Dadan izin. Mau kemana Dadan? Undangan siapa yang nikah? Kakaknya? Oh, bibinya. Oke. Dandi. Dandi ada? Dandi izin.
Bukan kesiangan, biasanya kesiangan Dandi. Izin Pak, sekarang makan. Oh izin. Dina, Dina ada. Eki, kemudian Kafka Kafia, Kafka Reza, Linda, Muhammad Arjani, Muhammad Rizky Nur Wahid, kemudian Muhammad Dapa, Muhammad Rijal, Radila, Hadir. Revani, Satria, kemudian Septian, Sandika, Tantri, Tasya, Teguh, Tiara, Jahya. Nggak kesiangan tadi Jahya? Oh. Sekarang kita doakan yang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh penyakitnya, meskipun karena kalau misalkan sakit gigi itu biasanya lebih sakit daripada sakit Hati. Nah, kalau yang izin ya mudah-mudahan izinnya benar. Kalau biasanya kan izin ada apa? Izin bikin surat sendiri dan lain sebagainya. Jangan akal-akalan lah. Kemudian kita akan mengecek kerapihannya. Tadi semuanya piket tidak? Oke, cek di lingkungannya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Bajunya sudah rapi? Itu rambutnya coba dirapikan. Jahya, sudah rapi belum? Sudah rapi. Sudah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi dasar mikrotik ya. Itu sebetulnya untuk perancangan dasar. Jadi kalian sebelum merancang jaringan ke VLAN, jaringan untuk area lokal yang lebih luas lagi, kemarin kalian sudah bikin untuk jaringan LAN atau lokal area networknya. Kemudian ada WLAN. WLAN itu apa? Wireless Local Area Network. Maka sekarang kita akan belajar tentang VLAN. VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, sebelum ke pembelajaran VLAN, kita akan menyanyikan lagu dulu untuk memotivasi pembelajarannya ya, agar lebih semangat belajarnya. Bapak akan tampilkan di layar, tapi nyanyinya harus semangat ya. Kalau boleh sambil berdiri ya, supaya lebih semangat lagi. Ya, lagunya tahu tentang Garuda Pancasila? Nah, kalau tahu kita menyanyikan Garuda Pancasila. Siap ya. Kalau yang tidak tahu teksnya silakan lihat ke layar. Semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yo, kita sekali lagi ya. Biar lebih Pancasila, akulah pendukungmu.
Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Lagu ini lagu nasionalis. Mudah-mudahan jiwa nasional kita terpicu menjadi apa? Menjadi kuat ya. Karena kita harus bela negara. Bela negara itu harus sampai mati. Karena perjuangan bangsa Indonesia di zaman dahulu itu sampai dengan tumpah darah Indo. Oke, selanjutnya Bapak ada cerita sedikit ketika perjuangannya Soekarno. Tahu Soekarno? Tahu. Soekarno itu adalah pemimpin atau presiden pertama. Dia memperjuangkan pendidikan itu sampai dengan mengorbankan jiwa raganya. Zaman dulu Soekarno itu belajar dulu ke orang Belanda. Jadi kita jangan sampai belajar hanya cukup di sini saja. Kita coba belajar ke negeri lain. Karena kalau pendidikan itu kita harus tempuh kemanapun ilmu itu yang kita akan dapatkan. Secampur genya kurang jeng Sunda tenanaunya, ngerti ya? Biasa orang Sunda jadi pabaliut. Jadi intinya carilah ilmu walaupun ke negeri orang atau tong Cinawe itu di Belanda ge aya ya. Kalau ke negeri orang. Jangan cukup dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang, tapi kita harus haus dengan ilmu. Kemanapun kalian pergi, itu harus haus dengan ilmu. Jadi kosongkan pikiran kita ketika kita ke tempat baru. Contoh misalkan ke tempat bermain pun kita harus kosongkan. Kemudian cari ilmu yang ada di sana. Kita bisa tahu tentang cara belajar misalkan marketingnya atau cara belajar bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus haus dengan ilmunya. Oke, bernyanyi kita sudah, kemudian kita akan belajar tentang VLAN, konfigurasi VLAN. Sebelum ke VLAN, ini kita akan halo. Kenapa nggak mau? Oh, iya enggak. Bos. Kenapa nggak mau ya? Di sana. Bentar. Ini kita slideshow dulu. Kelihatan nggak? Nggak ya? Mana itu? Atau yang tadi kelihatan? Ini kalau di slideshow di sini tidak muncul. Oh, munculnya di dia. Udah dari sini aja ya, nggak usah di slideshow. Udah. Oke, kita akan belajar tentang virtual area network. Sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi dasar mikrotik untuk pembuatan jaringan lokal. Ini
Bapak bahas untuk pemasangan jaringannya untuk cakupan VLAN atau Virtual Local Area Network-nya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita akan menjelaskan beberapa konsep dari VLAN. Jadi VLAN itu konsepnya tidak hanya satu switching saja atau bikin manajemen switchingnya, tapi bisa beberapa switch. Jadi perangkat yang dihubungkan bisa lebih dari satu. Jadi dari satu, misalkan dari router 1 kita tambahkan lagi router B-nya, C-nya, kemudian tambahkan lagi switch dan lain sebagainya. Kemudian menemukan cara konfigurasinya, menentukan cara konfigurasi VLAN dengan tepat dan benar. Karena kalau kita konfigurasi salah, contoh misalkan kita pasangkan ethernya ke ether 2. Nah, maka yang ketika kita salah memasangkan ether 2-nya, salah memasangkan ke ether 3, maka itu akan tidak terkoneksinya. Atau konfigurasinya salah. Misalkan si VLAN ID-nya harusnya VLAN ID 1 pindah ke VLAN ID 2, maka itu juga tidak akan terkoneksi. Kemudian yang ketiga, ini kita akan melakukan konfigurasi dan pengujian hasil. Jadi nanti kalian akan praktek berkelompok untuk pembuatan konfigurasi VLAN. Kemudian nanti terakhir kalian bikin laporan konfigurasi VLAN-nya. Jadi nanti Bapak kasih LKPD, kemudian kalian cari tahu apa yang kalian sudah pelajari, kemudian apa yang menjadi pertanyaan untuk materi ini. Kemudian kalian laporkan, setelah laporkan kita presentasi bareng-bareng. Betul ya? Kemudian kita akan bagi kelompok dulu. Seluruhnya ada 30 orang, kita bagi kelompok 4 orang atau 3 orang. Saya. Jadi sebelah kiri ini ada 3 orang, nah itu yang kanannya misalkan gabung dengan yang lain menjadi 4 orang. Silakan bagi kelompok dulu untuk nanti lanjut ke materi selanjutnya. Silakan. Yang kamu pindah ke sini aja. Jadi 4 orang. 4 orang ini boleh, itu 3 orang. Itu udah 3 orang. Itu udah 3 orang. Udah 3 orang, oke. Oke, pertanyaan pertama ketika nanti kalian konfigurasi, satu yang harus kalian tekankan itu, kenapa kita harus belajar VLAN? Kenapa di VLAN itu emang ada apa saja? Karena kemungkinan besar kalian nanti di masyarakat itu banyak orang yang kemungkinan besar punya perangkatnya sedikit, tapi ingin menambahkan jaringan dengan beberapa konfigurasi yang berbeda. Maka ini VLAN sangat diperlukan. Jadi satu router ini kita bikin beberapa jaringan lokalnya untuk menjadikan virtual dari jaringan satu. Contoh misalkan kita punya mikrotik, portnya hanya ada 4. Kemudian mau ditambahkan 8 jaringan kan susah. Maka satu port ini kita sebarkan ke satu switch manajemennya. Nah, dari itu tiap portnya kita bikin satu jaringan lokal. Jadi port 1 misalkan jaringan RT1, port 2 jaringan RT2, port 3 jaringan RT3, port 4 jaringan RT4. Maka VLAN ini sangat dibutuhkan ketika mau penambahan jaringan dengan satu jalur koneksinya. Satu jalur koneksi ini bisa digabungkan menjadi beberapa jalur dengan berbeda konfigurasinya. Oke, Bapak punya video pembelajaran untuk melatih kalian tentang VLAN. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu yang ini.
Ada yang tahu tentang film sebelumnya? Sung? Filan pernah baca-baca buku dulu belum? Belum pernah tahu. Oke, kalau belum pernah, Bapak akan membagikan satu LKPD, kedua ada bahan ajar. Kita gunakan bahan ajarnya yang ada di perpus ya. Ini tentang kelas 11, teknik komputer dan jaringan untuk kelas 11. Lihat nanti di halaman 235 tentang perangkat jaringan. Kemudian ada pemasangan perangkat jaringan, langkah-langkahnya. Kemudian kita akan membuat VLAN. Jadi yang C yang akan kita bahas di sini. Oke, KM mana? Ya, KM silakan bagikan buku paketnya. Sama wakil KM, mana wakil KM? Oh, enggak sekolah. Kamu aja, sini. Dibagikan dulu buku paket. Sudah? Boleh satu orang berdua. Kalau misalkan masih butuh nggak apa-apa. Satu orang berdua aja. Satu buku dua orang. Atau satu buku satu orang nggak apa-apa. Ya, dibagikan lagi. Satu berdua atau misalkan mau satu orang satu nggak apa-apa. Udah dibagikan? Kemudian Bapak akan membagikan juga LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok. Kelompok 1 mana? Ini ya. Ini 1, kelompok 2, mau ini mau itu. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Itu 5 ya. Bapak bikinnya 5. Kirain 5 kelompok, bentar. 5. Oke. Ini satu lagi ya. Sana. Yang halaman 2 nggak usah, itu untuk penilaian kalian. Jadi yang halaman 1 itu untuk lembar kerja peserta didiknya. Sebelum pembelajaran, kita literasi dulu. Literasi itu kalian membaca dulu tentang VLAN. Lihat di halaman 200 berapa? Oh iya, 248. Ada? Bapak kasih waktu 5 menit cukup atau 10 menit? Oke, 10 menit ya. Silakan dibaca dulu sebentar. Tentang VLAN. Apa yang dimaksud dengan VLAN? Yang penting satu, kalian tahu tentang VLAN itu apa, fungsinya apa, kemudian tujuannya buat apa, kemudian jenis-jenis VLAN itu apa saja. Ya, silakan dibaca dulu.
Lima menit lagi ya, sebentar lagi. Itu boleh dibaca manfaat, kemudian jenis-jenis filanya ya. Oke. Sebelum kita praktek bareng.
Sudah beres membacanya? Oke, kalau sudah beres, kita akan tanya dulu. Yang tahu tentang Filan, siapa? Cung. Barusan sudah dibaca, Filan itu apa? Cung. Siapa yang mau menjelaskan? Linda? Silakan, Linda. Filan itu apa? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan yang dibuat secara virtual di dalam suatu jaringan fisik yang lebih besar, yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan perangkat-perangkat jaringan dalam suatu area tertentu yang terpisah dari area jaringan lain. Oke. Ada tanggapan dari yang lain? Ada yang lebih sederhana? VLAN itu apa? Ada? Tidak ada. Oke, nanti Bapak jelaskan sedikit. Kemudian, ada yang tahu jenis-jenis VLAN? Cung, ada? Siapa? Oh, Sandika. Silakan Sandika. Iya. Mana sih jenis-jenisnya? Ada port based VLAN, ada MAC based VLAN, protokol based VLAN, VLAN berbasis subnet, VLAN berbasis organisasi, VLAN berbasis lokal geografis. Oke, berarti hasil kalian membaca itu tidak sia-sia ya. Kalian sudah bisa mengambil intisari dari materi yang Bapak akan sampaikan. Satu lagi, fungsi VLAN itu buat apa? Cung, ada yang mau menjawab? Siap. Siapa? Oke, Arjani silakan. Fungsi VLAN itu untuk apa? Satu, memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis terpisah, terus membatasi akses ke suatu jaringan tertentu hingga dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan, terus mengurangi lalu lintas jaringan pada jaringan fisik, terus mempermudah konfigurasi jaringan dan menjadikan lebih fleksibel, meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan, terus mengurangi biaya pengadaan perangkat jaringan dan biaya operasional jaringan. Oke, terima kasih Arjani. Sekarang kita jelaskan sedikit tentang VLAN. Lihat ke sini semuanya. Jadi satu VLAN itu adalah pengelompokan logika. Kalau di sini ini menurut Lamle tahun 2004. Jadi ada pengelompokan logikal. Logikal itu artinya logik yang dibuat oleh user dan sumber daya network yang terhubung ke port-port yang telah ditentukan secara administratif pada sebuah switch. Jadi intinya kita mengatur sebagai administrator untuk mengatur lalu lintas jaringan datanya satu jalur untuk dibagikan menjadi beberapa kelompok jaringan menggunakan switch, ya, menggunakan switch. Artinya switch ini bukan berarti yang kemarin kita bahas ya, ada hub, ada switch. Kalau hub itu tidak bisa dikonfigurasi, tapi kalau switch bisa dikonfigurasi. Makanya ada switch manageable, artinya switch yang bisa dimanage atau diatur sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jadi contoh misalkan switch yang kemarin kan bentuknya hub, ada 8 port. Nah, sekarang kita pakai router, perangkatnya router, tapi kita fungsikan sebagai switch. Ya, kita fungsikan si router tersebut sebagai switch yang bisa diatur atau manageable itu sendiri. Jadi satu port kita atur IP-nya berbeda. Kemudian port 3 diatur, 4 diatur, seluruhnya IP address, kemudian jalurnya juga berbeda. Maka itu namanya VLAN, satu jalur dibagi menjadi beberapa jaringan atau kelompok jaringannya masing-masing. Berarti ya, ini untuk VLAN-nya. Kemudian ada fungsi, tadi sudah disebutkan sama Arjani. Fungsinya salah satunya adalah memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil, dari mulai jaringan-jaringan kecil ini berada dalam jaringan switch atau switch head.
yang sama. Jadi satu switch ini terpusat beberapa jaringan gitu. Kemudian agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Artinya subnet mask masing-masing portnya juga berbeda, gateway-nya berbeda, IP address-nya juga berbeda. Maka masing-masing ini punya jalur masing-masing. Ngerti ya fungsinya? Kemudian ini prosesnya, kayak tadi sudah dijelaskan sama Bapak, sebuah VLAN ini diperlakukan sebagai subnet atau broadcast. Jadi seolah satu paket data ini dikirimkan, tapi dibagi-bagi lagi. Gitu. Contoh misalkan ISP-nya satu, tapi kita bagi menjadi beberapa lokal atau kelompok jaringan lain. Kemudian, nah lihat di sini. Ini ada dua topologi. Topologi apa ini? Topologi star, karena ini terpusat atau terkonsentrasi dengan satu perangkat. Ada yang ini, gambar apa ini? Switch. Ini switch. Seluruhnya terpusat ke switch, artinya ini ada alat konsentratornya, berarti ini adalah topologi star. Dari topologi ini yang ada dua, mana yang topologi VLAN? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, karena ada VLAN ID-nya. Jadi satu jaringan ini kita bikin VLAN ID masing-masing. Tapi yang kiri, ada VLAN ID enggak? Tidak ada. Ini dihubungkan langsung tiap port. Jadi tidak pakai VLAN ID. Ini pakai switch biasa atau hub yang kemarin. Jadi tinggal pasangkan, kemudian kirim ke jaringan hub yang lain, kirim ke jaringan hub yang lain. Maka yang kiri bukan VLAN, tapi LAN. Gitu. Kalau yang kanan VLAN. Kemudian ini keanggotaan VLAN. Biasanya kalau VLAN itu harus administrator atau orang yang mengatur jaringannya. Tidak bisa diolah oleh operator. Karena kalau operator itu hanya menggunakan jaringannya. Seperti kalian di sekolah punya WiFi ID. Kita hanya menerima jaringan saja sebagai operator saja, sebagai user saja, tidak bisa mengatur administrasinya. Nah, ini kalau orang yang sudah masuk ke server baru bisa mengkonfigurasi VLAN-nya. Kemudian ada VLAN statis, kemudian ada VLAN dinamis. Kalau statis itu yang digunakan oleh administrator secara manual. Kalau yang dinamis itu secara otomatisnya. Ngerti ya? Ini sebelumnya sudah dibahas kalau dinamis sama statis di pelajaran sebelumnya. Dan ada akses link dan trunk link. Jadi jalur yang kita gunakan, ada yang satu jalur hanya bagian dari satu VLAN. Jadi hanya satu jalur untuk menggunakan satu kelompok jaringannya. Pakai VLAN ID iya, tapi cuma satu jalur. Gitu. Kalau trunk link, ini satu jalur bisa mendapatkan kelompok jaringan yang berbeda. Jadi lebih dari satu jalurnya. Bisa digunakan untuk VoIP-nya atau digunakan untuk jaringan lab-nya, jaringan kantor dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini kita akan bahas tentang VLAN di jaringan kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Yang kita akan bahas tentang VLAN-nya saja. Nanti kalian UKK atau ujian kompetensinya akan menggunakan topologi yang ini. Nah, di topologi ini termasuk topologi star. Jaringan yang kita gunakan dari ISP-nya itu dipasangkan ke Ether 1. Kemudian Ether 2-nya membagi jaringan ke router B. Ini router A, yang ini router B. Nah, yang router A membagi jaringannya menggunakan VLAN trunking. Yang tadi, satu jalur membagi beberapa jalur jaringan, itu namanya trunking atau trunk. Nah, setelah dihubungkan antara router A dan router B, yang router A Ether 2, router B Ether 1, ini dibagi lagi jaringannya.
port 2 atau Ether 2-nya menjadi VLAN ID 1 dengan VLAN ID-nya 10. Kemudian yang Ether atau port 4-nya ini digunakan menjadi VLAN 2 dengan VLAN ID-nya 20. Nah, supaya mudah, kita gunakan IP address-nya untuk kelas C saja semuanya. Yang VLAN ID 1 kita gunakan IP-nya yang /24 192.168.40.1/24. Yang VLAN ID 2-nya 192.168.60.1/24. Yang WLAN-nya ya ini yang 20, berarti 192.168.20.20.1/24. Oh ini ya. Nah, ini yang WLAN. Jadi jaringan WLAN dari mana? Dari router A gitu. Segini sudah paham belum? Insyaallah. Mau praktek bareng atau mau praktek masing-masing dulu? Bareng. Oke, kalau bareng Bapak punya konfigurasi VLAN-nya di YouTube, kalian bisa dibuka. Ini link YouTube-nya, oke. Nah, nanti atau di sini kita akan buka ya. Mana? Nah, Bapak sudah download videonya. Ini tentang UKK yang akan kita bahas. Mana itu suara? Ada suaraan? Kedengeran suaranya? Bapak, kurang. Mana suaranya? Nggak ada. Kenapa tadi ada? Kita close dulu. Oke. Bentar, videonya kita munculkan dulu. Ada suaranya? Oh, ini yang di mute. Siapa yang mute laptop Bapak? Sini saya akan mencoba untuk membahas tentang soal uji kompetensi. Oke, ada suara? Ada, Pak. Nah, nanti dari ini kalian ujian kompetensinya untuk tahun ajaran ini yang kemarin 2023 ya. Apa? Mana ini? Itu bisa di kita kurang atau semua potnya ada dengan berbasis kabel dan net. Nah, ini soal tugasnya, nanti kalian praktek. Soal tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, ini langkah kerjanya Bapak sudah bikin di video. Satu, kalian harus identifikasi dan buat daftar kebutuhan jaringan. Jadi jaringan yang dibutuhkan apa saja. Satu, misalkan perangkatnya sudah ada di meja, udah ada belum? Belum ya? Belum, Pak. Nanti Bapak bagikan routernya. Kemudian kabel, bawa kabel nggak semua? Bawa, Pak. Oke, kabel jaringannya sudah dibawa, berarti peralatan sudah siap. Kemudian buat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan harus yang punya wireless, berarti mikrotik. Yang punya wireless berarti belakangnya atau routernya tipe berapa? RB 941 dan RB 951. Yang 750 nggak dipakai berarti. Kita harus punya yang wireless. Karena tadi di jaringan ada wireless. Kemudian buatlah spesifikasi topologi jaringan. Topologi jaringannya sudah Bapak bikin tadi ya. Kemudian tinggal kalian konfigurasi router mikrotiknya yang RB
941 dan RB 951. Dengan VLAN ID-nya udah di bawah. Kalau gitu mending kita praktek bareng ya. Ya. Silakan masing-masing kelompok bawa mikrotik ke depan. Yuk. Satu kelompok 2 mikrotik. Tok, silakan. Oh udah. Itu yang udah bawa belum? Oh, udah bawa. Yuk, bawa dulu mikrotiknya. Ini, bawa dulu. Ini 2. Dian itu belakang. Bawa dulu mikrotik. Ini Linda. Ini terus 1. Dian ada. Sandika. Itu yang kiri udah. Ada lagi yang kurang. Itu kurang. Kafka sini, Kak. Ini Kafka. Oke. Ini apa? Kabel adaptor. Cari yang bulat. Bulat itu tuh. USB. Ada yang USB nggak? Nih, USB. Bukan. Udah. Ya. Oh, ini enggak dipakai. Kalau sudah, kita praktek bareng sambil sambil melihat video, sambil mendengarkan. Kedengaran ya tadi suaranya? Itu kalian praktek bareng. Bapak sudah bikin video tutorialnya. Nah, kemudian mikrotiknya dipasangkan. Dua-duanya dihidupkan. Kemudian yang router A itu dipasangkan kabel UTP model strike, colokan ke komputernya. Nah, jaringan internetnya dicabut yang ada di komputer. Hidupkan dulu komputernya. Ya, silakan. Ganti. Siap dulu. Sudah dipasangkan semuanya? Ya. Sudah dipasangkan. Sebelumnya yang materi tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Yang tentang VLAN? Ada tidak? Udah paham ya? Tadi VLAN sudah dijelaskan sama Linda sama Arjani, juga Sandika sudah menjelaskan. Artinya kalian sudah paham tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian apa? Oh, kamu bawa kabel enggak? Oh, oke. Naruh apa? Udah? Kemudian kalian kalau sudah dipasangkan kabelnya yang UTP itu masukkan ke komputer dari mikrotiknya. Kabel jaringan yang ada di komputernya cabut, kemudian colokan kabel UTP model strike ke router A.
Ether 3. Udah? Nah, kalau sudah kita lanjut ke melihat video. Sudah semuanya? Kabel dengan filan dan titik. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Masuk ke router A. Di mana router A ini sebagai filan berbasis kabel dan net kabel dengan filan dan titik. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Satu, kita identifikasi dan buatkan daftar kebutuhan jaringan. Kebutuhan jaringannya sudah, buat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, buat spesifikasi topologi jaringan, kemudian config. Itu dengan VLAN IP-nya 10, passwordnya, dan praktiknya lihat di sini sudah ada. Kita mulai praktek. Silakan masuk ke Winbox-nya. Sudah? Kalau yang belum direset, silakan direset dulu Winbox-nya. Kalau yang sudah direset, kita lanjut ke VLAN-nya. Sudah? Oke. Bisa kita mulai prakteknya? Nah, oke, kita mulai. Masuk kemudian ini kalau misalkan belum direset ya, nanti videonya bisa di-download di rumah. Ini kalau belum direset. Nah, kalau sudah direset tampilannya seperti ini. Kita mulai dengan konfigurasi VLAN-nya. Konfigurasi IP address-nya dulu. Nah, ini sudah kosong, artinya sudah tidak ada konfigurasi, ya, tidak ada. Nah, langkah awalnya kita mulai ke pembuatan VLAN, yaitu ada di interface. Oke, kita bikin VLAN dulu. Masuk ke interface, ada interface. Kemudian ke VLAN. Ada? Lihat di interface, tapi ada seperti ini. Ini boleh Lihat sambil lihat videonya, video tutorialnya. di VLAN. Di interface, masuk ke interface dulu mana? Nah, masuk ke VLAN. Bikin VLAN ID-nya. Udah? VLAN ID 1, VLAN 1, udah? Nah, VLAN 1 kita ketikkan VLAN 1 saja. Yang dirubah nanti, oh ya, ganti sama siswa. Kita bikin jaringan yang siswa. Yang VLAN 1 ganti dengan siswa. Kita lihat soalnya. Nah, dari soal Siswa dengan nama siswa VLAN satunya 40.1. kemudian DSTP-nya 10 sampai di sini. Kita masuk lagi. Punya siswa, kemudian gantinya 10. VLAN ID-nya 10. Kemudian Udah? Masuknya ke Ether 2. Jadi nanti jalur terangnya kita masuk ke Ether 2. Kemudian kita simpan dengan apply, kemudian oke. Nah, karena kita butuh VLAN ID-nya 2, jadi VLAN-nya 2, kita bikin lagi, tambah lagi VLAN-nya. Kemudian bikin untuk yang guru. Udah. Kemudian VLAN ID-nya 20. Kemudian interface-nya ke Ether 2. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah tinggal di-apply, kemudian oke. Jadi VLAN-nya sudah masuk. Sudah ada VLAN ID 1 dan 2 guru sama siswa.
sekarang river. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nama dari routernya. Silakan ganti nama dulu. Dari sistem, kemudian identity. Ganti nama dulu. Jadi router A kita ganti, kasih nama router A. Misalkan nama kalian. Tiara misalkan, atau Linda, atau siapa, Kafka. Router A, Linda, berarti tulis router A, Linda. Nah, ganti. Router A, river, Kalau sudah diganti namanya, supaya nanti tidak tertukar dengan router B. Ada router A, router B. Kemudian namanya siapa? Karena satu lab ini kita gunakan ada 20 mikrotik. Takutnya kalian itu salah masuk router gitu. Maka dikasih nama dulu. Kemudian kita mulai konfigurasi. Nah, sekarang kita konfigurasi Ether satunya. IP DHCP. IP-nya DHCP. Berarti kita gunakan DHCP apa? Klien atau server? Oke, silakan ke IP, kemudian DHCP klien. Udah? Udah, IP DHCP klien, tambahkan, kemudian Ethernya Ether 1. Nah ini ada videonya. Kalian tinggal, kalau sudah dikonfigurasi Ether 1, pasangkan koneksi jaringannya yang ada di meja yang sebelumnya. Colokan ke Ether satunya. Udah? Kalau sudah dipasangkan nanti statusnya harus bond. Nah, kalau sudah bond, sekarang kita masuk ke IP address. Nah, IP address ini untuk membuat IP masing-masing portnya. Tadi kan IP yang DHCP klien secara otomatis karena DHCP kita bikin. Nah, sekarang untuk Ether 2-nya, karena Ether 2 itu jadi VLAN, maka gunakan VLAN ID-nya masing-masing. Kalau siswa berarti Ether-nya jadi ke siswa, kalau guru berarti ke guru Ether-nya. Silakan masukkan IP address untuk VLAN 2-nya. 40.1/24. Udah? Lihat sambil lihat di layar. Nah, ini masuknya ke siswa. Jadi yang siswa ini IP address-nya yang 40.1. Nanti ya. Oke. Kemudian setelah bikin IP address untuk siswa, kalian bikin lagi untuk guru. Guru itu 20 titik. Oh, ini yang WLAN ya. Yang WLAN 1 20.1. Silakan kalian bikin. Nah, yang WLAN 20.1, yang guru 60.1, siswa 40.1. Ini sudah dibikin? Sudah? WLAN bikin 20.1. Udah ya? Bisa? Oke. Sip. Pilihan ID-nya udah? Udah, IP pilihan satunya siswanya. Siswa udah bikin IP, guru udah, pilihan udah, terus udah semua? Udah. Yang ini kelompok 2 udah? Bikin IP-nya udah? Oke, itu untuk guru. Terus yang 20 mah WLAN. 20 WLAN, 40 siswa, 60 guru. Silakan.
Yang lain boleh sambil ya, yang 2 orang itu sambil ngerjain LKPD-nya yang ini. Berarti yang 2 orang praktek, yang 2 orang lagi ngerjain LKPD. Ini tinggal apa? Eh. Oh, nggak kebagian berdua aja sama itu tuh. Singkat aja nama-nama kelompok. Ini kelompok TKJ ya, RAS. Namanya di bawahnya. Nama-namanya di bawah. Yang ini dikerjakan. Ini gini Pak. Sudah betul? 1, 2, 3, 4 udah sip. Nah. Udah? Yang sebagian kerjakan LKPD-nya sambil yang lain praktek. Udah? IP address. Berarti ini tidak nyambung kabelnya kemana? Yang router A mana? Ini koneksi internetnya. Ini koneksi internet. Cabut. Ini berarti nggak jalan. Sampai deh, nggak yakin. Klik ke interface. Stop. Angkat. Masuk nggak? Tuh, nggak masuk. Berarti ini koneksi ESP-nya yang salah. Cari lagi yang lain. Takutnya salah. Ether 1. Nggak muncul. Berarti kabel ISP-nya yang ganti. Yang lain sama? Ini sama. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti nanti kita bahas koneksi jaringannya. Udah semua? Kita lanjut ya. Sambil apa? Sambil mengerjakan LKPD yang 2 orang, yang 2 orang lagi praktek, lihat ke depan. Kita lanjut ke DHCP server. Udah? Di DHCP server kalian config yang Ether 2 itu yang VLAN ID-nya guru sama siswa. Jadi jangan Ether 2 tapi guru siswa itu dikasih DHCP server. Yang tidak ada itu yang Ether 1 karena Ether 1 itu sudah apa? Sudah ada DHCP karena kita gunakan DHCP client. Udah? Nah, ini rentang IP-nya dari IP 10 sampai dengan IP 50. Itu ya. Nah, yang siswa guru sudah. Sekarang kita config WLAN. Lihat ke depan. Yang praktek lihat ke depan. Kita config yang WLAN. Udah, lihat sini. Yang WLAN ini yang kalau misalkan warnanya abu-abu tinggal dicentang, kemudian nanti diaktifkan WLAN-nya. Kalau sudah aktif, kita config WLAN-nya. Itu tinggal kalau mau password ada di security WLAN-nya. Itu ada Ya. Yang kita gunakan modenya adalah mode APBRID. Kemudian security profile-nya yang barusan kita gunakan. Sudah bikin? Sudah. Oke. Ini untuk wireless-nya. Ini UKK 25, artinya 25 itu absen.
Ini untuk setting wirelessnya sudah. Kita tambahkan oh ya. Yang hotspot ini kemarin kita udah pelajari ya. Nah sekarang kita ke VLAN-nya. Oh ya, jangan lupa di NAT. Masuk ke IP firewall. Yang NAT-nya diaktifkan dulu. IP firewall, kemudian NAT, nanti tinggal tambahkan masuknya out interface-nya ke Ether 1. Oke. Itu ya. Nah, ini yang out interface yang ini. Ini masuknya ke Ether 1. Kemudian exit-nya apa? Kemarin Mas Guare. Nah, ini udah ngerti ya. Kemudian ini kalau router. Sekarang kita gunakan router B. Nanti yang router B. Oh, ini yang ini untuk login hotspot. Nah, ini untuk config router B-nya. Oke, yang itu mikrotik router B-nya pasangkan ke router A-nya. Udah ya? Lanjut. Udah? Ether 2-nya pasangkan ke Ether 1 di router B. Kabelnya kan 2, yang satu lagi kalian pasangkan ke router B, router A ke router B-nya. Sekarang kita config router B-nya untuk dijadikan VLAN. Oke, masuk ke menu switch. Di router 2 itu karena seluruh kemudian kita tambahkan. Jangan dulu switch, kita gunakan bridge aja. Di bridge itu tambahkan 1 bridge. Kemudian portnya yang kita gunakan yaitu port 1, port 2, kemudian port 4. Nah, kalau sudah pakai, kemudian nanti masuk ke menu switch. Kita tambahkan. Nah, di sini ini untuk bridge. Di seluruh kita gunakan di Nah, yang kita tambahkan Ether 1, Ether 2, sama Ether ke 4. Jadi kita tambahkan Ether 1, Ether 2, sama Ether 4-nya. Kalau sudah, masuk ke menu switch-nya. Udah? Oke, di menu switch itu ada penggunaan untuk VLAN ID-nya. Kita gunakan VLAN ID untuk switch satunya, itu VLAN ID-nya 20 untuk VLAN 2. Jadi, satu ID 10 ini adalah dari Ether 1 ke Ether 2, kemudian ID 20 ini untuk dari Ether 1 ke Ether 4. Ngerti ya? Oke. Nah, cara pemasangannya, masih ingat? Yang tadi Ether 2 masukkan ke Ether 1. Kalau sudah, kita coba cek jaringan. Di speed test di Google-nya. Udah di speed test? Udah. Coba dilihat YouTube sekolahnya. Nah, di sana ada. Udah? Nah, ini contoh. Jaringan Bapak sudah terkoneksi. Nah, ini YouTube berarti sudah masuk. Oke. VLAN-nya sudah.
yang root. Oke. Ini kalau misalkan mau dipindahkan ke Ether 4-nya, tinggal cabut, pasangkan ke Ether 4. Ngerti ya semua? Terima kasih, Alhamdulillah praktek ini sudah selesai. Nah, silakan nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanya dulu sama teman, teman sebangkunya atau teman sekelasnya. Nanti baru kalau sudah ada yang rumit, kita praktek bareng lagi ya minggu depan. Ya. Oke. Sekarang untuk materinya tadi kan udah. LKPD-nya udah diisi belum? Sudah ya. Ada pertanyaan dulu dari konfigurasi, Cung? Ada yang belum mengerti konfigurasinya? Pak, tadi kenapa misalkan Ether 2-nya dipasangkan ke Ether 1, Cung? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum beres tadi prakteknya? Ada ya? Oh, kelompok 3 ya? Tadi nggak beres ya? Kelompok 2 sama belum beres? Oke, nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan itu biasanya ISP-nya atau kabelnya ada yang apa? Yang rusak. Nanti kita ganti ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Berarti kalian sudah hebat semua ya. Sudah pintar semua. Oke, di LKPD itu kalau yang sudah diisi semua? Sudah. Kita akan bahas masing-masing LKPD, masing-masing kelompok untuk perwakilan saja ya. Satu kelompok ke depan untuk mewakili kelompok yang lain. Presentasikan tentang VLAN. Menurut kamu VLAN itu apa? Kemudian pas pembahasan VLAN barusan, ada kesulitan enggak? Misalkan kamu tadi kesulitannya misalkan ISP-nya atau kabelnya atau apa saya lupa lagi dan lain sebagainya, di mana yang lupanya. Nanti kita bareng-bareng untuk menguji atau membahas kesalahan kelompoknya masing-masing. Mau diwakili kelompok mana dulu? 1, 2, 3, 4. Radilah mau ke depan? Ya, silahkan Radilah ke depan. Yuk. Ya, satu kelompok bareng-bareng. Ini KPD-nya udah. Terus tadi, oh itu buku. Nah, silakan ke depan. Oke, sebelum presentasi, silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radila Fasya Putra Darmawan. Ini Halo, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Aiman. saya Ahmad Wahdan Saprullah. Saya Eki Yokiana. Silakan. Menurut kalian, VLAN itu seperti apa? VLAN adalah sebuah jaringan yang dibuat secara virtual di dalam suatu jaringan fisik yang lebih besar yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan perangkat-perangkat jaringan dalam suatu area tertentu yang terpisah dari area jaringan lain. Oke, berarti sudah paham ya tentang VLAN. Berarti jaringan yang membagi beberapa jaringan yang dibuat secara virtual di dalam suatu jaringan fisik yang lebih besar. Oke. Kemudian yang lain bisa menyimpulkan dari barusan kalian praktek, ada kesulitan nggak? Ada. Kesulitannya apa? Dari kabelnya sama konfigurasi. Kabelnya kenapa? Kabelnya bagus, Pak. kurang bagus. Kenapa? Bikinan siapa itu kabel? Bikinan Aditya. Bikinan Radila. Aditya, Pak. Oh, Aditya. Mungkin kurang ngetrim ya. Mana kabel yang rusak tadi? Ada. Itu di sana. Oh, itu bawa dulu kabelnya, lihat.
Berarti kalau misalkan kabelnya rusak, ya, maka konfigurasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Nanti masuk ke mikrotiknya pun tidak akan muncul, koneksinya tidak akan ada. Maka konfigurasi akan stuck, tidak akan bisa dilanjutkan karena koneksinya pun tidak ada. Lihat. Oh iya, ini berarti tembaganya nggak muncul. Oh iya. Berarti nggak bisa connect. Ini harus bikin lagi berarti ya. Iya. Ada kendala lain tadi? Ada kendala lain tidak ada? Kelebihan dan kekurangan unsur. Mana? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi mau siapa? Tiara? Mau ke depan. Yo, Tiara ke depan sama kelompoknya. Error Bapak. Yo, ke depan. Nah, coba itu bukunya dibawa dulu, yang buku paket. Tadi kan udah praktek nih. Menurut kalian, VLAN itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? VLAN itu jaringan yang lebih apa ya? Lebih luas dari WLAN seperti Lebih luas lagi dari WLAN. WLAN. Kalau kemarin kan WLAN cuma satu lokal atau satu perangkat saja ya. Ya, dan ini lebih lebih memperluas ininya Pak, Apanya? jaringannya di apa sih? Jaringannya diperluas lagi. Iya. Atau klien yang kita gunakan bisa lebih Lebih banyak. lebih banyak lagi. Karena basisnya virtual. Oh juga. iya, virtual. Ada kendala barusan praktek? Ya, ada kendala Kenapa? di ISP-nya. ISP-nya kenapa? Terganggu Pak, internetnya gak masuk di Oh, berarti tadi ketika konfigurasi Ether satunya di DHCP klien tidak muncul, nggak bound. Kalau berarti masih stop atau shut. Kalau Iya. itu berarti tidak akan muncul. Iya. Ada lagi kendala? Udah cukup segitu. Tapi kita Oke. Dari pelajaran barusan, menurut kalian pelajaran tersebut pusing atau tidak? Pusing atau tidak? pusing Pak. Pusing, kenapa pusingnya? Karena masih beradaptasi aja, soalnya belum ini banget, Oke, harus perlu latihan lagi ya? latihan lagi. Oke, minggu depan berarti kita latihan lagi untuk pengembangan jaringan virtual LAN-nya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan seluruhnya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah prakteknya sudah, kemudian presentasinya juga sudah. Kalian sebetulnya anak-anak pintar semua, ya, karena kita diberikan pikiran untuk belajar, ya, kita diberikan akal untuk bisa mencari tahu. Yang bodoh itu yang tidak mau tahu, ya. Kalau kita misalkan masa bodoh berarti kita tidak akan tahu menahu tentang ilmu tersebut, ya. Karena kalau kita punya pikiran, dipakai pikirannya, tidak ada siswa yang bodoh, seluruhnya pintar. Cuma kita saja yang tidak giat. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali sama buku paket KM. Silakan LKPD ke Bapak, paketnya dikumpulkan di depan. Nah, di sini. LKPD-nya ke Bapak. Kumpulkan sini. Kemudian buku paketnya di sana. Intinya
dari Filan ini sebetulnya tidak susah, hanya perlu adaptasi. Filan itu adalah apa? Jaringan untuk perluasan dari LAN dan Filannya. Udah, sekalian mikrotiknya dikedepankan. Yuk, diberesan lagi tas. Mikrotiknya dikedepankan lagi. Tuh. Udah? Halo. Udah beres semua? Sudah dimasukkan peralatannya? Oke, terima kasih. Kita sudah belajar bersama. Pak ucapkan bagi yang kelompok yang sudah ke depan, kemudian ada yang menjawab juga sama. Bapak ucapkan terima kasih. Kalian luar biasa dalam pembelajaran ini. Sebetulnya pelajaran ini tidak susah, meskipun tadi ada siswa yang menyebutkan ini agak sulit, perlu adaptasinya. Nah, ke depan kita akan belajar tentang routing. Routing itu ada yang statik sama ada routing dinamik. Kalau statik sama dinamiknya kalian sudah tahu, tapi tentang routing kalian juga belum tahu. Nah, kalau routing itu nanti rotasi dalam pengiriman datanya, keluar masuk datanya. Nanti ngerut, bikin jalur mana yang akan kita pakai. Ya, itu untuk pembahasan selanjutnya. Nah, di samping itu kalian juga harus tahu 5R. 5R itu lihat di layar. 5R itu kalian harus setiap hari pembelajaran harus rapih ya. Kemudian ringkas, kemudian ada rawat, rajin, dan resik. Nah, ini harus diterapkan kalian setiap hari ya. Jadi kalau ke kelas itu diharapkan rapih sebelum masuk, kemudian rajin ke kelasnya, jangan sampai alfa, apalagi alfanya dibikin sendiri ya. Ya minimal kalian ada kabar ke wali kelasnya masing-masing. Oke, pembelajaran kita usai sampai di sini. Silahkan KM untuk berdoa, kemudian setelah doa kalian boleh pulang. KM-nya? Oh ini. KM. Siap. Sebelum pulang, mari berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang satu baris ya, dari kanan dulu. Silakan pulang. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Salam sama orang tua.
Salam sama keluarga di rumah. Ya. Kalau yang bawa kendaraan sendiri ya hati-hati ya. Oh iya itu lupa. Ada yang dijemput? Itu Tiara dijemput nggak? Nggak. Sama siapa dijemputnya? Sama mama. Oh. Ya sama AA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa belum pulang? Dulu teman. Nah, Faruma.